butuh waktu cepat dan berpercaya dari sebelah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah ta'ala aidan, sawa'un 'alaina ajaji'na am sabarna ma lana min mahis. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Lafifuddin, juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya tuntutan yang diungkapkan oleh mereka ahli-ahli neraka, pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ke semua daripada tuntutan mereka ahli neraka. Tuntutan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pengen keluar dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla, dan semuanya ditolak dengan tegasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat terakhir yang sudah kita pelajari kemarin? Qala ahsa'u biha wa la tukallimun. Kalau bahasa Betawi ya mungkin ya, udah jangan banyak ngomong deh loh ya, udah diem aja. Wa la tukallimun, jangan kalian banyak bicara. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegas katakan demikian, itu artinya udah nggak ada lagi tawar menawar. Bagi siapa? Bagi mereka ahli-ahli neraka yang banyak tuntutannya. Yang ada tinggal penyesalan. Jangan sampai kita masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana sih kabar tentang mereka setelah mereka ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla? Hari ini kita coba belajar dari satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi mereka ahli-ahli neraka ketika ada di alam neraka itu, tubuhnya dibakar sampai matang. Udah kayak ayam panggang jadi ini ya Pak ya. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Nadijat juluduhum baddalnahum juludan
ghairaha. Setiap kulitnya yang terbakar, setiap kulit ahli neraka yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kami tukar kembali, ya, liya badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi setelah dibakar sampai matang, lantas kemudian Allah kembalikan pulih, Allah pulihkan kembali tubuh mereka, lantas kemudian dibakar lagi tuh. Udah kayak apa tuh? Kita ini udah bukan gosong lagi. Kita ini udah dibakar kena api dunia aja. Ya, api dunia itu bagaimana kemarin? Api dunia itu baru asapnya api neraka, asapnya doang itu. Kita jajal ya, kita coba tuh api dunia, kita bakar telunjuk kita aja sampai matang Pak. Kira-kira ada yang sanggup gak? Ya. Kullama dijat juluduhum, setiap matang kulit mereka yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat siksaan api nerakanya, lantas kemudian juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, lalu kami tukar kembali kulit mereka dengan kulit yang baru, ya, supaya apa? Supaya mereka merasakan tuh benar adanya siksa api neraka. Saya mau tanya lagi, benar nggak adanya api neraka nanti? Ya, jangankan neraka, kita seringkali baca ayat Allah, wa innas sa'ah la'atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya yang namanya hari kiamat itu benar adanya, la raiba fiha, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Isi dari sebuah cerita tentang yaumil kiamah nanti adalah satu perkara tentang siksa bagi mereka, orang-orang yang ingkar sama Allah, mereka orang-orang yang rajin bermaksiat, orang-orang yang membangkang hidupnya waktu hidup di alam dunia, masuk nyemplung ke dalam alam akhirat, di dalam api nerakanya Allah Jalla. Lantas kemudian tuh baru dia rasakan kebenaran tentang apa? Tentang adanya siksa api neraka. Saya mau tanya sekali lagi, percaya nggak? Ya benar, harus percaya. Karena salah satu iman yang 6 yaitu kita percaya iman kepada hari akhirat. Ya, tentang apa? Tentang balasan bagi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah janjikan, dan tentang mereka balasan bagi orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ayat Allah. Lantas penjelasannya bagaimana tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara tentang keadaan ahli neraka yang setiap hari gosong dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matang tuh kulitnya, diganti lagi dengan yang baru, dibakar lagi dengan yang baru. Api nerakanya. Allah karim. Takuluhumun nar kulla yaumin alfa marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas katakan dalam makna kalimat hadis ini, api neraka itu mereka disantap oleh api neraka, ini ahli-ahli neraka yang dibakar oleh api neraka itu setiap hari dalam kurun waktu 70.000 kali, Pak. Jadi ahli-ahli neraka yang dibakar oleh api neraka dalam satu hari, ya, yaumin alfa marrah, ya, itu sebanyak 70.000 kali dia dibakar. Ini ukuran akhirat, ya Bu, bukan ukuran dunia. Kalau kita punya waktu dunia berapa? 24 jam. Tinggal bagi aja itu tuh. Ya, ini perhitungannya adalah perhitungan di yaumil qiyamah, yang kekal abadi di dalamnya, nggak ada kematian di dalamnya. Kenapa? Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara lewat siksaan yang Allah berikan bagi mereka ahli neraka.
Ya, saking mangkalnya nih kita nyampe. Jadi benar-benar ada takuluhumun nar kulla yaumin alfi marrah. Api neraka menyantap mereka setiap harinya 70.000 kali. Ya. Wa kullama akalathum qila lahum udu faya'uduna kama kanu wa la yamutuna fiha. Ya. Lantas kemudian apa? Dan ketika itu pula dikatakan kepada mereka, akalathum qila lahum udu faya'udun. Pulih, kembali lagi. Kulit yang tadi terbakar, gosong, matang, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dia rasakan kembali tentang bakarnya api neraka. Tentang panasnya api neraka. Matang, gosong dibakar, dihancurin lagi, dibalikin lagi, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar lagi. Selama waktu apa kapan? Dalam satu harinya sebanyak 70.000 kali. Tuh yang namanya ahli neraka dibakar nanti di dalam api neraka Jahannam. Paham sampai di sini? Insya Allah. Betapa takutnya kita kalau kita sudah mengatakan amanu billah, kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kami juga percaya akan azab yang menanti-nanti. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang-orang yang enggak punya iman. Bagi mereka orang-orang yang berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman enggak main-main lagi. Kalau dalam ayat kemarin bahasa Qur'annya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti mereka hamba-hamba Allah yang kalau nanti ketemu yaumil qiyamah mereka bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu hidupnya di alam dunia, enggak punya iman, nanti dia akan rasakan tuh yang namanya ketemu dengan neraka Jahannam. Allah karim. Logika kita Pak saat ini, sekarang kita aja udah berpikir tentang ancaman lewat ayat ini. Siapa sih kepingin masuk neraka? Enggak. Semuanya. Kita harus selalu ingat tentang kata-kata dalam ayat Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari yang namanya api neraka Jahannam. Maknanya apa sih Pak ayat ini? Memberikan sebuah isyarat bagi kita bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga iman kita, rawat baik-baik, bahkan tingkatkan kadar dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kondisinya ahli neraka nanti bagaimana lagi Pak? Setelah tuntutan mereka untuk dikeluarkan dari api neraka Jahannam, Allah sudah jawab dengan sebaik-baiknya, ahsa'u biha. Udah gak usah banyak bicara, udah diam aja, meneng baik kalau orang bilang. Wala tukallimun, udah gak usah banyak nuntut lagi. Ya. Lantas apa kemudian yang mereka bertanggungjawabkan atas perbuatan mereka selama hidup di alam dunia? Mereka ternyata di sana Allah Karim nggak dapat yang namanya kesejukan, nggak dapat lagi yang namanya kebahagiaan. Lain nanti kalau kita bicara tentang surganya Allah, ya, yang ada di dalamnya la yadzuquna fiha, mereka tidaklah merasakan sejuk di dalamnya. Bagaimana mau sejuk? Kita aja diungkap di dalam satu ruangan, dikasih bakaran api, kira-kira ada nggak yang namanya kesejukan? Nah, ada juga ngap ya Pak ya. Udah kena asap itu baru kena asapnya tuh. Ya, kalau di dalam neraka Allah Azza wa Jalla semuanya adalah api yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, mereka tidaklah merasakan sejuk di dalamnya, lagi pula tidak memperoleh minuman. Udah dibakar nggak dapat minum. Ya, kita sekarang lagi duduk di hidupan dunia, duduk dalam sebuah majelis ilmu
Ini adalah taman-tamannya surga nih Pak. Nih, kita duduk dalam sebuah majelis ilmu adalah taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah nampakkan dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Duduk di atas karpet, enak gak kira-kira? Dikasih minum gratis semuanya. Duduk di Permadani, ada AC-nya, dikasih minum. Kira-kira banyak yang datang gak? Enggak ada. Allah karim. Ini kita nih Pak yang hadir di sini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, gak bakalan kita hadir. Saya sering kali mengajarkan, bahkan menyampaikan bismillah biniyatil ibadah. Kalau kita mau ngaji, kalau datang ke dalam majelis ilmu. Mereka ahli-ahli neraka sudah dibakar tiap hari 70.000 kali dalam satu hari, nggak mendapatkan kesejukan di dalamnya. Temennya adalah api yang begitu panas, nggak lagi dapat minum. Bagaimana dapat minum? La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Nggak ada lagi yang namanya minuman. Udah dapat Pak Ustadz? Iya, nanti kita tengok lagi ayat selanjutnya. Apa sih yang mereka minum? Ahli-ahli neraka itu minumnya apa sebenarnya? Ya, illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali nanah yang begitu panas, api yang sangat panas. Itulah minumnya mereka ahli-ahli neraka. Illa hamiman wa ghassaqa. Minumnya ahli-ahli neraka yang tinggal di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, tidak lain mereka adalah minum yang namanya nanah, minum yang namanya darah yang sudah matang, dan ditambah lagi dengan air panas yang mendidih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bisa bayangin gak Bu? Kita ngelihat nanah aja jijik ya. Di kehidupan dunia yang nyata sekarang ini. Ini ibarat bisul Pak. Bisul tau bisul? Paham lah orang kampung Selang mah. Bisul memar, mateng, lantas kemudian berdarah di dalamnya, darahnya mateng, dan yang matengnya ini berwarna hijau, itulah nanah. Itu nanah dunia. Bagaimana cerita tentang nanahnya alam nerakanya Allah Azza wa Jalla? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kalimat penjelasan tentang ayat ini. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka ahli-ahli neraka nggak lagi dapat minum. Minumnya apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali nanah yang dia minum. Api neraka jahanam nggak bakalan bisa minum tuh ahli neraka kecuali air yang mendidih, air yang panas, nanah yang bau. Nauzubillah summa nauzubillah. Ditambah lagi dengan api yang mendidih, air panas yang mendidih. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas bagaimana cerita tentang nanah itu? Ya, ini nanah dunia dengan nanah nanti di alam akhirat nanti beda Pak. Ya, nanahnya alam akhirat yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna dalwan, seandainya satu timbah nanah, ya bahasanya kalau satu timbah ember-ember kecil gitu ya. Ya, lau anna dalwan min dalikal ghassaqa fil ulqa ala dunya la akhraqa ahla dunya kullaha. Seandainya setimbak nanah yang dicurahkan, yang ditumpahkan ke alam dunia, nih nanah neraka. Kalau ditumpahin aja, satu ember aja nih, satu timba, ditumpahin ke atas dunia dalam kehidupan manusia di alam dunia, la aqraqa ahlad dunya kullaha, pasti terbakar angus masyarakat dunia seluruhnya. Baru seember, baru setimbang nanahnya neraka Allah Azza wa Jalla. Terbakar kita saking panasnya nanah
api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas bahwasanya ahli-ahli neraka yang sudah ada di alam dunia, di alam akhirat, ada di dalam api neraka jahanam, mereka memberikan banyak macam tuntutan. Ada 4 tuntutan, yang kemudian 5 tuntutan berikutnya udah lagi gak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan dalam ayat ini banyak cerita tentang keadaan mereka ahli-ahli neraka. Hari ini kita belajar tentang keadaan mereka ahli-ahli nerakanya Allah Azza wa Jalla. Karena banyak tuntutan mereka, ya. Akhrajna minha ya Allah, keluarkan kami dari neraka wahai Allah. Akhrijna finnar, keluarkan kami dari dalam neraka-Mu ya Allah. Karena kondisinya udah seperti ini, Pak. Ya kita nggak usah bicara tentang neraka deh. Ada dalam sebuah ruangan, dikasih bakaran api, dibakar di dalamnya, lantas kemudian gak ada minuman, yang ada minumannya nanah, darah, lantas air panas. Kira-kira nyaman ya? Udah kita anggap itu aja dulu deh. Belum bicara pada kapasitas neraka yang sebenarnya. Kita ada dalam satu ruangan gitu, udah pengennya keluar. Banyak penghuni-penghuni neraka menuntut sama Allah. Kita udah pelajari ini. Keluarkan kami ya Allah dari yang namanya api neraka-Mu. Fa akhrijna minha, keluarkan kami dari sini ya Allah. Kita jangan sampai demikian, Pak, ya. Sekarang kita lihat dan kita kembali pada satu back to basicnya tentang tuntutan mereka ahli-ahli neraka. Yang pertama, mereka tentang dunia, tentang kehidupan dunianya udah banyak berbuat dosa. Mereka sadarnya ketika ada di alam nerakanya Allah. Sekarang kita banyak dosa nggak? Saya tanya lagi sekarang, kita banyak dosa nggak? Banyak. Akuin aja. Waktu kita hidup di alam dunia saat ini udah banyak cerita tentang perkara dosa. Ada dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, ada dosa yang nyata-nyata kita lakukan, ada dosa yang terang-terangan kita lakukan. Semuanya rangkaiannya adalah perbuatan dosa setiap hari, Pak. Kalau kita masih mau ngaku di dalam kehidupan dunia, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala perkara dosa kita. Tapi kalau nanti penyesalannya nanti di hari kiamat dalam keadaan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita katakan fatarabna bi junubihim, wahai Allah, kami sudah banyak berbuat dosa. Maka keluarkanlah, fakhrijna minha, maka keluarkan kami dari sini ya Allah. Telat, udah gak bisa lagi. Sekarang kita ngaku tentang perkara dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, Pak. Anak dosa sama orang tua, suami dosa sama istri, sama anak-anak, istri dosa sama suami. Allah karim, udah saling ngakuin aja. Lantas kemudian apa? Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ngaku dah banyak dosa sekarang, biar kita gak dicemplungin nanti di dalam neraka. Kalau sudah nyesal masuk neraka, lantas kemudian sadar atas perbuatan dosa, sudah telat semuanya, udah gak ada artinya apa-apa. Ya, insya Allah nih lebih jelasnya lagi dijelaskan lagi dalam ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat yang ke-21. Sawa'un alaina, tadi saya sampaikan sudah di muqaddimah, sawa'un alaina ajaji'na am sabarna ma lana min mahis. Ya, sekarang mah udah sama aja, kita berkeluh kesah menuntut perkara untuk keluar dari nerakanya Allah, atau sabar diam di dalam nerakanya Allah. Ini Quran yang bicara ya, Pak, ya. Diam sabar di dalam nerakanya Allah, lantas kemudian apa? Malana mim mahis. Ya, udah nggak ada tempat lagi buat kita melarikan diri keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Artinya gini, Pak, mau banyak tuntutan, mau banyak keluh kesah, mau banyak penyesalan, akan bahkan di closing dengan kalimat sabarna, kami sabar, gak bakalan bisa. Semuanya udah terlambat. Ya, malana mim mahis, udah gak ada lagi yang namanya diri kamu keluar untuk
dari melarikan diri dari yang namanya api neraka Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah summa nauzubillah. Lewat pembelajaran kita hari ini bercerita tentang nerakanya Allah, bercerita tentang keadaan mereka ahli-ahli neraka yang masuk nyemplung ke dalam nerakanya Allah, yang kemudian mereka disiksa, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita simpel, Pak. Akankah kita mau kembali sadar tentang perkara dosa yang sudah kita berbuat kemarin, hari ini, bahkan nanti, ya, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi cerita untuk main-main. Kehidupan ini rangkaiannya adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah yang Bapak kerjakan, semuanya ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, Pak. Kalau sholat wajib 5 waktu, ya itu memang wajib, harus dikerjakan. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka haram dosa jatuhnya. Tapi sekecil kebaikan yang kita kerjakan, ya semuanya akan menjadi transaksi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sungkan-sungkan. Innallazina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka melaksanakan amalan-amalan kebaikan, mereka bertransaksi amalan-amalan soleh, wa aqamus shalah, lantas kemudian mereka doa salat yang 5 waktu, wa atuz zakah, mereka bayarkan zakatnya. Apa pahala yang diberikan? Lahum ajruhum inda rabbihim, maka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertransaksi ibadah, bagi mereka orang-orang yang mendirikan salat, bagi mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Semuanya ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas konteks kehidupannya bagaimana orang-orang yang beriman, sholat, bayar zakat? Mereka nggak pernah takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka orang-orang yang beriman, mengerjakan amal ibadah, mereka melakukan amalan-amalan soleh, mendirikan sholat, membayar zakat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam kancah kehidupan dunianya. Mereka orang-orang ini enggak pernah takut, Pak. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak bakalan takut mereka dengan kehidupan dunianya. Kalau dia jadikan orang kaya, dia terus bersyukur. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, maka dia bersabar. Ya, jangan kadang-kadang kita, maaf nih Bu, ya, kehidupan udah kacau. Ya, banyak orang yang miskin. Kita ikut-ikutan miskin, punya HP, bikin status di WA, galau nih gua. A'udzubillah min dzalik. Ya, nggak usah dikeluh kesahkan. Kita cerita, curhat sama Allah. Bagaimana supaya kehidupan kita jauh lebih mapan. Kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, curhatnya tengah malam. Ya, saya seringkali menyampaikannya. Ya, nggak usah lagi bilang sama manusia, nggak usah lagi cerita curhat sama manusia, rugi Pak. Yang ada malah kita bongkar aib kita, kelemahan kita. Ya, mendingan kita curhat sama Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengabulkan doa kita. Ya, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin imannya hanya untuk Allah, dan Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Memberi. Kehidupan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi backup buat kita, pelindung kita dalam kehidupan kita di alam dunia sampai di alam akhirat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar tentang kabar mereka orang-orang ahli neraka, bagaimana keadaan mereka. Catat, jauh lebih penting lagi. Yang pertama, ahli neraka akan disiksa, dibakar terus-menerus sampai matang dalam 1 hari.
mereka dibakar sebanyak 70.000 kali. Mereka gak bakalan dikasih minum kecuali minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahli neraka adalah nanah yang begitu busuk baunya. Lantas kemudian air panas yang sangat mendidih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat kita, selalu dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya nanti ketika kita mati, insyaallah mati kita husnul khatimah, berjumpa dan masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak?